karena saking senangnya gitu, kayak oh ya Allah, lo baik banget sih, ketika aku ingin berkesempatan untuk lebih baik, Allah kasih ruangnya ini loh gitu. Ya sedih banget, tapi sedih karena ngerasa belum maksimal ya, buat maksimal untuk nyenengin gitu ya. Dan mungkin perhatian aku kurang selama aku kerja gitu ya. Tapi senengnya gitu ya, pas terakhir Bapak nggak ada, aku dikasih kesempatan untuk nemenin Papa sampai Hembusan napas terakhir. sakaratul mautnya gitu, sampai saat dari ICU terus dipindah ke ruang biasa gitu ya. Dan sampai terakhir aku sudah sempat pulang dulu Mama di sana, tapi pas mau subuh aku dimimpin Papa sakaratul mautnya depan aku gitu ya. Aku ya akhirnya kata Mama aku ke rumah sakit, ya udah aku ngebut. Pas di sana Papa minta pulang, memang dari pertama masuk ICU Papa minta pulang. Nggak bisa karena qadarullah kondisinya harus ditopang dengan mesin, Mbak. Tapi semuanya sudah menolak gitu ya, kayak dia cuci darah sudah menolak badannya gitu, karena jadi waktu kena COVID tuh keluarga besar. Kecuali semua positif. Kecuali keluarga kecil aku sama keluarga kecil adik aku yang cewek. Kalau yang serumah semuanya positif, itu lagi rame-ramenya. Bahkan sama Mama sebelah-sebelahan kasurnya. Waktu pertama ya COVID, Papa biasa-biasa aja, bikin video, sempat viral Mbak. Terus habis itu ya udah, ternyata Papa hampir 2 bulan di rumah sakit, sampai akhirnya Mama udah sembuh. Papa COVID itu sembuhnya cepet, cuman kena sitokin ya. Sitokin, mungkin pada sitokin itu, setelahnya itu ya itu jantungnya kena lagi. Terusnya cuci darah sudah menolak, sampai akhirnya ya itu pokoknya Papa udah mulai nanya hari ini kapan, hari itu kapan gitu. Semua diteleponin Mbak. Dari pertama masuk rumah sakit yang COVID itu kita nggak ada yang berpikiran ke sana. Orang-orang diteleponin kayak biasa aja, tapi ya sedih nangis. Aku dibilangin Ya ini manggil anak kayak ada yang beda gitu ya. Iya, Ayu gitu kan, kamu tuh nggak boleh gini, kamu tuh harus begini, orang tuh ada yang di atas kamu, lebih di atas kamu lagi gitulah. Kadang-kadang aku anaknya suka sombong gitu, malah diingetin sama Papa gitu ya. Jadi banyak lah sebelum Papa, mungkin kurang lebih 40 hari Mbak, sebelum 40 hari Papa pergi gitu ya. Ya itu aku ditelepon Papa, semua anak-anaknya sih, nggak aku aja, titipin apa pokoknya menurut Papa di unek-uneknya dia dikeluarin, ternyata itu Disampein. Dan itu pesan terakhirnya terakhir ya. gitu. Sampai tapi yang aku salut sama Papa, 8 tahun berjuang cuci darah itu emang keren perjuangannya Mbak. Kalau orang-orang lihat biasa gitu ya, Papa tuh yang kayak nggak kayak orang sakit, padahal senangnya di mana-mana gitu. Terus pas terakhir itu juga Papa tuh sampai yang aku tuh bingung ya sama Papa, maksudnya kalau orang koma tuh udah nggak bisa berdaya apa-apa ya. Papa tuh selama masih ada obat topangan itu ya Papa tetap berusaha, ini Papa yang kuat gitu. Itu sih yang aku salah sampai Papa, karakternya sifatnya yang melekat itu, kekuatan pada dirinya itu untuk tetap berusaha dengan yang terbaik ya, dia itu Papa banget sampai akhir gitu. Sampai yang tadi aku bilang dia minta pulang karena Papa nggak mau, takutnya dikuburin secara COVID padahal udah negatif. Ya udah Papa, aku ngobrol sama dokter, suster, keluarga gitu, Mama dan segalanya. Mama nggak tega, Kakak nggak tega, padahal kita udah nyiapin nih pulang paksa dengan apalah. Terus udah dikasih dokter, Dok, saya mau Papa saya pulang. Gitu ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Udah tuh Mbak, dikasih lah buktinya gitu ya. Apa ini udah ya, Ayu udah apa namanya, udah kabulin Papa mau pulang ya gitu. Tenang Mbak, tenang. Dan ternyata itu detik terakhirnya gitu. Dan itu pas udah sampai rumah? Enggak, itu masih di rumah sakit, tapi udah aku kasih tahu surat paksa pulang izin itu. Pulang ya. Terus ada adikku yang cowok di situ, karena memang maunya Papa memang ada adikku juga yang cowok. Situ ya udah kita sambil ini ya,
kita ditinggal papa gitu pelan-pelan gitu ya, saut-sautan. Terus ada yang video call juga dari mama yang lain gitu ya. Ternyata memang udah satu-satu mbak. Itu tenang banget papa. Naik nafas juga tenang banget. Sampai kayak orang tidur. Mudah-mudahan husnul khotimah ya. Amin ya Allah. Karena yang aku baca tuh kalau berbulir-bulir keringat gitu ya di dahinya gitu ya, itu kan tanda-tandanya. Mudah-mudahan dosa-dosanya papa, apapun yang papa khilafnya diampunin ya papa seperti itu. Pas terakhir gitu ya, tadinya kan aja karena ada pendarahan ya di lambung, itu tuh semuanya wajah papa juga bersih banget dan aku tuh ngerasa alhamdulillah gitu ya. Walaupun ini aku nggak tahu ada kaitannya apa enggak mengikuti kemauan papa, tapi ya alhamdulillah gitu. Aku udah bilangin papa oke, aku paksa pulang gitu ya ke dokter. Itu sih, dan itu sampai sekarang masih ingat banget ya. Momen itu akan disimpan terus ya. Iya, aku tuh nungguin di ICU kan nggak boleh masuk ke dalam ya mbak. Aku masih punya baran menyusui. Aku tuh duduk di bangku ICU depan itu sendirian aja. Iya mungkin pengen masuk Iya, gitu ya. pengen masuk dan serem. Serem sih mbak juga kan, karena kan di rumah sakit ya. Tapi juga nungguin papa gitu kan ya, gantian sih gitu. Tapi karena kakak adik aku ya takutan ya. Gitu, lebih ketakut sama ininya aja sih kau sendiri. Iya. Gitu ya, alhamdulillah aku bersyukurnya dikasih kesempatan sama Allah menemani di detik-detik terakhir ya, meskipun gak maksimal gitu sama hidup papa. Kangen papa sama datang ke mimpi. Bilang apa Pak Men? Yang aku lihat di mimpi, aku nggak tahu ya, nggak jelas apa kata-kata papa, tapi di situ papa ngasih tahu kalau dia nggak sakit, gitu sih. Dan dengan bahasanya dia, suaranya dia tuh dia lagi ngebilangin aku, entah apa gitu. Karena kan suara papa tuh bukan tipe yang lembut ya mbak, orang Jawa Timur gitu kan. Jadi ya, gitulah. Mimpi semalam banget, bener-bener semalam. Gitu ya, aku bilang, aduh bangun tidur jadi kayak netesin air mata, gitu kan. Gitu sih, itu kalau papa gitu ya, sedih. Dan aku jadi ngerasain mbak sekarang gini, oh ini dulu perjuangan papa aku ya, gitu. Ketika aku sekarang punya anak, oh aku sekarang merasakan ingin anak aku jadi sesuatu, gitu ya. Mungkin secara ya pasti kita harus secara agamis juga ya, terus duniawi juga ya, maksudnya seimbang gitu kan. Dan kayak ngerasain jadi orang tua itu yang ngebela-belain gitu. Oh dulu papa nganterin aku, oh dulu papa ngelatih aku, oh dulu papa kayak gini. Itu sekarang kerasa di aku. Dan aku kayak ingat kata papa, yuk kamu sekarang duduk di belakang papa nih, kamu sekarang kelas 5 gitu. Nanti kamu akan ngerasain gak lama lagi anak kamu yang kamu nasehatin. Itu bener mbak. Itu bener banget kejadian. Dan aku ngerasa aku lagi ngasih anak aku gitu ya, ngasih support di belakang, entah lagi pulang sekolah atau pulang latihan. Ini papa banget deh dulu. Kayak aku tuh lagi cosplay jadi papa gitu ya. Iya, dan kalau setiap pulang sama-sama gitu, kita makan kemana, ini kemana, hobi makan dan lain-lain, itu kayak ngerasa papa dulu gini gitu. Ya aku nggak ngerti ya apa nurunnya atau gimana, tapi aku merasakan perjuangan itu, perjuangan seorang orang tua yang mungkin dulu saat kita belum paham itu kita ngerasanya apa sih gitu biasa aja, be aja gitu. lah. Tapi setelah menjadi orang tua ya tahu berharganya itu, dan waktu yang sangat berharga itu sih. Kok jadi curcol banyak ya. Akhirnya singkat cerita yang akhirnya membuat Kak Ayu mau terjun gitu ya di dunia anak-anak. Apakah itu salah satunya juga gitu? Akhirnya kan jauh banget nih dari jurnalis terus broadcast, terus tiba-tiba jadi bundanya anak-anak di sekolah gitu. Sebenarnya enggak mbak, aku tuh jadi kreatif, terusnya aku sempet anaknya tuh gimana ya, duniawi banget, maksudnya tuh yang aku pengen duit materialistis gitu kan, pengen gaji yang banyak, aku sempet kembang mbak.
Sempet ke bank ditawarin katanya butuh atlet gitu kan, bisa di sini masuk atlet gitu. Terus akhirnya kita situ ya lumayan gajinya, tapi kerjanya di belakang komputer doang, di komputer. Akhirnya aku pelekatan otot. Astagfirullahaladzim, biasa petakilan. Pelekatan otot. Iya, Itu berapa lama Kak? pelekatan otot di bahu sampai kayak stres, tau nggak? Karena nggak pernah ngerasain itu. Dan itu ya aku tuh pokoknya kalau mengeluh sakit dan ngobatin itu cuman yang paling bisa ngatasin itu, yang membuat aku tenang tuh Olahraga. enggak, papa sama suami aku. Oh, yang Iya, sosok yang yang nemenin nemenin ketika oke, iya. lagi menderita itu gitu ya. Gitu. Terus pelekatan otot itu sampai akhirnya terapi lain, dan akhirnya ada sih aku sama salah satu dokter gitu lah, diobatin gitu ya dengan ada treatment, sembuh. Terus qadarullah, boleh cerita nggak sih? Jadi ini tuh kayak antara hidayah sama memang kayak doa gitu. Jadi saat itu di bank aku dapat kayak hidayah gitu ya, maksudnya saat itu aku mungkin kayak setengah tidur ngerasanya, terus kayak dalam mimpi setengah sadar itu lihat pintu agak terbuka, itu gelap banget tapi ada cahaya. Di situ itu ada aduh, jadi kelak, ada cahaya nyelip gitulah kayak. Jadi terus itu tuh ada yang berbicara entah siapa gitu, bergema, dan itu dengan bahasa Arab gitu ya. Dan intinya di situ gitu ya, ketika ada bahasa Indonesianya gitu, intinya memang di situ aku lagi ragu, Mbak. Mau ngelanjutin apa Bukan. ya? Di situ itu waktu itu sebelumnya aku tuh ya alhamdulillah ya, maksudnya sudah menit aparat, cuman masih metal banget gitu ya. Tomboy. Ada keinginan untuk yang lebih baik gitulah. Terus akhirnya ya itu di dalam situ, pokoknya dalam mimpi aku itu disebutkan tinggalkanlah keraguan-raguan. Gitu itu, masya Allah, itu kan kayak seret gitu, ngubah yang tadinya enggak, ntar takut ini takut itu, langsung Ya, ketakutan itu hilang gitu aja gitu ya hilang, dan setelah aku itu. langsung melaksanakan itu ya, berusaha untuk lebih baik. Terus ya aku udah mulai, maksudnya ya jilbabnya mulai menutup ya, dada kan tadi metal buat gitu lah. Terus pas di sana diprotes, Mbak, gitu. Kalau di sini nggak boleh panjang-panjang gitu. Gitu kan. Terus pas sholat duha gitu kan, kamu kenapa nggak jadi guru, kata salah satu bos aku. Iya juga gitu. Iya juga. Simple itu ya, maksudnya Kering tahu, Mbak. inisiatif gitu ya. Qadarullah, nggak lama adik aku nge-share, adik aku yang cewek Cika namanya, nge-share tuh banner, apa sih namanya, flyer. Iya, poster. Poster tentang penerimaan guru di sekolah. Alhamdulillah ini coba itu masukin dengan keyakinan punya pengalaman apa nggak ada, basic pendidikan nggak ada, cuma modal ya udah pengalaman gitu ya, keyakinan diri dan yang kemampuan aku bisa aja. Dipanggil setelah aku cuman nggak nyampe 3 bulan di bank, dipanggil ke sekolah alam. Alhamdulillah, qadarullah, Allah ngizinin aku bergabung dengan teman-teman yang sweet banget. Terima kasih semuanya, terima kasih sekolah Alam Bintaro juga udah ngebuat aku ibaratnya terjaga, Mbak. Gitu. Saya benar-benar yang mensupport aku mau usaha lebih apa ya, berbuat lebih baik lagi gitu ya. Kamu tahu nggak, ketika aku diwawancara di sekolah itu gitu ya, itu kan tesnya macam-macam ya, ada outbound, ada ngaji, terus kemudian ada micro teaching. Pasti yang paling nilai gede itu outbound. Iya, kalau itu aku suka banget, dan itu kebetulan dikasih outbound yang paling susah. Kamu Bapak SAS. Jadi sana namanya SAS ya, Sekolah Student Squad itu yang ada maksudnya berkaitan seperti pramuka, tapi kalau di SAS itu ya ada 4 pilar ya, Mbak. Jadi ada al-kisahmikanya itu mentoring gitu kan, kemudian ada outbound, life skill, high impact, dan low impact, pokoknya gitulah ya kurang lebih. Nah itu ada tes kayak gitunya kan. Terus aku dites lari, aku mah seneng, lari aja, orang biasa lari gitu kan, push up, sit up, ya alhamdulillah gitu kan. Outbound dikasih outbound yang paling susah. Ya alhamdulillah, cuman yang paling kocak gitu ya, Mbak ya, aku suruh micro teaching. Aku nggak pernah micro teaching ya, nggak pernah ngajar, suruh micro teaching gitu. Tapi kan punya pengalaman tapi aku dong. Pengalaman bimbel ada. Oh iya, karena tadi sempat ngajar bimbel dan juga ngelatih. Iya, dan ya alhamdulillah pede aja. Suruh nyanyi, suara sumbang, tapi dibilang bagus, alhamdulillah, terima kasih Bu. Suruh cerita biasa aja dibilang bagus, alhamdulillah.
Yang penting katanya suka sama anak-anak dulu dan kita mau belajar. Itu sih Bener-bener. tantangan kita. Pokoknya jangan takut untuk belajar, harus menerima apapun kritik, saran, dan lain itu dari teman-teman gitu. Dan itu yang membuat kita semakin berkembang. Itu sih Mbak. Dan alhamdulillah di sekolah alam kurang lebih 6 tahun 6 tahun ya. sampai sekarang. Terima kasih sudah mempercayakan saya. Semoga kemitraan ya bahasanya ya. Kemitraan saya dengan sekolah sih maksudnya bermanfaat ya. Bermanfaat dan selalu berjalan di jalannya. Sesuai yang tadi udah disampaikan, sesuai visi dan misi. Betul, niatnya diluruskan. Disepakati. Insya Allah. Gitu ya. Amin. Oke. Dan tapi kan sekarang jadi wakil kepala sekolah nih, Mbak Ayu, dan Kok jadi gak enak gitu ya? Maksudnya kan nggak langsung ngajar gitu loh. Iya. Ya kan, maksudnya tidak langsung berinteraksi dengan anak-anak. Iya. Gitu, pasti melalui perantara guru gitu ya. Tapi ada gak sih kesan yang momen yang berkesan gitu ya ketika menjadi wakil kepala sekolah? Kayaknya banyak juga sih, tapi mau denger nih. Berkesan ya. Sebenarnya kesannya banyak. Gini, ketika aku dari masuk sini aja gitu ya, sekolah Alam Bintaro ini aja aku udah banyak kesannya gitu ya, terkesan banget. Aku bisa diterima gitu ya, sampai aku nggak sadar itu aku jalan kaki Mbak, mau pulang ke rumah karena saking senangnya gitu. Kayak oh ya Allah, lo baik banget sih. Ketika aku ingin berkesempatan untuk lebih baik, Allah kasih ruangnya ini loh gitu kan. Itu dari situ sampai aku yang amazed banget. Dan alhamdulillah subhanallah, masya Allah, Kayak udah gak ngerti lagi ya. Iya, udah nggak tahu mau berucap apa gitu ya. Terus kalau kesannya banyak banget ya sama jadi guru di sana gitu, melihat aktivitas sana. Dan memang sekolah di sana tuh ya maksudnya beda ya. Maksudnya di sana kita kan karakter anaknya sih Mbak yang beda ya. Karena pembiasaan di sana tuh akhlak dulu gitu. Ketika akhlak sudah tercukupi dan mumpuni gitu ya, udah baik, maka akademis dan lain-lain akan mengikuti gitu. Jadi jangan pernah khawatir, apalagi terkait dengan akademis anak ya. Karena sebenarnya anak-anak itu kan yang diharapkan tumbuh sesuai fitrahnya gitu kan. Jadi aku juga nggak pernah memaksakan gitu. Kalau kesannya jadi wakil kepala sekolah ya banyak, karena aku kesiswaan ya. Kesiswaan. Tapi kalau kesiswaan tuh jadi kayak ngerasa tenar gitu. Soalnya kenapa? Di sana itu aku itu kalau kesiswaan itu kan berhubungan dengan anak-anak ya. Terus kayak di tempat aku juga kayak aku kan ngurusin ekskul, terus aku ngurusin tadi yang berhubungan dengan kegiatan SAS. Kemudian aku di tempat aku bisa minjem mainan Mbak. Minjem mainan? Iya, jadi kalau di ruangan aku itu emang kesalahan itu nyiapin gitu, karena kita kayak mewadahi gitu loh ya, mainan-mainan edukatif gitu kan. Ya ada aja situ congklak, pokoknya tradisional gitu. Dan itu jadi kalau anak-anak ke atas udah gini, assalamualaikum, pasti cari Bu Wita nih gitu. Bu Wita ada nggak gitu kan, dicari mainan. Iya, mainan. Yang sebenarnya kesel enggak sih, karena ada aja yang lupa ngebalikin gitu loh Mbak. Aduh, yang bener ya teman-temanku. Mungkin hilaf ya. Itu sih, dan kesannya banget. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman manajemen yang sudah membersamai, ibaratnya sudah menerima kekurangannya gitu loh. Jadi membuat aku jadi lebih baik lagi gitu. Oke, ini kita bahas mungkin sedikit flashback ya. Ketika Mbak Ayu nih sering langsung berinteraksi dengan anak-anak, pernah ini nggak sih menghadapi anak yang misalnya cekcok atau berantem atau ada ada kasus bully gitu? Oh, ya. Ini dia yang lagi marak ya, bully. Kalau cekcok mungkin bertengkar gitu ya bahasanya, itu sudah biasa.